Ada rahasia yang tidak butuh kata-kata untuk diceritakan. Ia hanya butuh satu sudut mata yang bertemu lebih lama dari biasanya, atau helaan napas yang tertahan saat jarak kita terlalu dekat. Namaku Anissa. Aku selalu percaya bahwa pengkhianatan adalah sesuatu yang direncanakan oleh orang-orang jahat di luar sana. Namun, setelah 1 minggu yang sunyi di rumah itu, aku sadar bahwa dosa paling besar seringkali tumbuh dari kenyamanan yang tidak pada tempatnya. Kita tidak pernah memilih kepada siapa detak jantung kita akan berpacu lebih cepat. Namun, kita selalu punya pilihan untuk berhenti sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, suamiku, Mas Bayu, mengecup keningku dengan hangat. Ia melepas kepergianku ke sebuah kota kecil untuk urusan dinas dengan senyum paling tulus yang pernah kulihat. "Mampirlah ke rumah ayah," katanya dengan nada penuh kasih. "Temani beliau seminggu saja. Mumpung jaraknya dekat dari kantormu, ayah pasti kesepian." Aku mengangguk pelan, membalas pelukannya tanpa sedikit pun firasat buruk. Aku tidak tahu bahwa di balik pintu jati rumah mertuaku yang kokoh itu, ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terbangun. Sesuatu yang selama ini terpendam jauh di dasar jiwa, sebuah getaran yang akan mengubah caraku menatap diriku sendiri di depan cermin selamanya. Perjalanan menuju rumah ayah terasa begitu tenang. Hamparan sawah dan pohon-pohon besar di pinggir jalan seolah memberikan ketenangan palsu sebelum badai emosi menghantamku. Dalam benakku, Pak Ridwan, ayah mertuaku, hanyalah sosok orang tua yang harus kuhormati. Seorang duda yang telah lama mengunci hatinya sejak kepergian ibu mertuaku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa 1 minggu di sana akan menjadi narasi paling kelam dalam hidupku. Narasi tentang bagaimana seorang menantu kehilangan arah dan bagaimana seorang mertua kehilangan wibawanya di bawah temaram lampu ruang tamu yang sama. Pak Ridwan adalah sosok yang lebih mirip dengan puisi lama daripada manusia biasa. Ia tegak, dingin, namun menyimpan kehangatan yang hanya muncul saat ia tersenyum tipis. Sejak ibu mertuaku tiada 10 tahun lalu, ia memilih hidup dalam kesunyian yang bermartabat di rumah besar ini. Rumah ini adalah cerminan dirinya, besar, sunyi, namun penuh dengan kenangan yang dijaga dengan sangat rapi. Setiap sudut rumahnya beraroma kayu jati lama dan sisa seduhan kopi hitam di pagi hari. Sore itu hujan turun malu-malu saat aku sampai di depan pagar besinya. Pak Ridwan sudah berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja katun tipis yang sudah agak pudar warnanya dan sarung yang tersampir rapi. Meskipun usianya sudah tidak lagi muda, guratan halus di wajahnya justru menambah karisma yang sulit dijelaskan. "Masuklah Nisa, rumah ini terlalu luas untuk satu orang tua." Suaranya berat dan rendah, bergema di lorong rumah yang sunyi. Namun ada getaran halus di sana yang entah mengapa membuat jantungku berdetak sedikit lebih kencang, tanpa alasan yang jelas. Malam pertama berlalu dengan obrolan yang kaku, namun sangat sopan. Kami duduk di ruang tamu yang temaram, hanya diterangi oleh lampu sudut berwarna kuning hangat. Aku memperhatikan tangannya yang kokoh saat memegang cangkir teh. Tangan yang sama yang dulu membesarkan Bayu dengan disiplin tinggi. Ada kewibawaan yang membuatku merasa terlindungi, sekaligus merasa gugup. Setiap kali aku bercerita tentang pekerjaanku, ia mendengarkan dengan tatapan yang sangat dalam. Seolah-olah setiap kata yang keluar dari bibirku adalah hal paling penting di dunia ini. Perhatian itu sesuatu yang jarang kudapatkan dari Bayu, yang selalu sibuk dengan ponsel atau laptopnya saat kami sedang bersama. Di sini, di rumah ini, aku merasa seolah-olah aku adalah pusat semesta dari seorang pria yang sangat bijaksana. Hari ketiga dimulai dengan cuaca yang sangat lembab. Udara terasa berat, seolah alam sedang memberi pertanda tentang apa yang akan terjadi. Sore itu, aku baru saja selesai mandi dan menyadari dengan kecerobohan luar biasa bahwa aku lupa membawa handuk kecil untuk mengeringkan rambutku yang panjang. Di rumah suamiku, aku terbiasa bergerak bebas. Dengan pikiran bahwa Pak Ridwan sedang sibuk di kebun belakang seperti biasanya, aku keluar dari kamar tamu hanya dengan mengenakan daster satin tipis tanpa lengan berwarna pucat. Pakaian yang sangat minimalis, yang memperlihatkan banyak bagian kulitku yang masih terasa dingin oleh sisa air mandi. Namun, saat aku melewati lorong sempit menuju dapur untuk mengambil air minum, sosok itu ada di sana. Pak Ridwan berdiri mematung,
dengan sebuah buku tua di tangannya. Pandangan kami bertemu dalam jarak yang hanya terpaut beberapa langkah. Aku bisa merasakan bagaimana suhu di lorong itu tiba-tiba naik drastis. Ia menatapku. Matanya terpaku pada sosok menantunya yang basah dan berpakaian minim. Tidak ada kata-kata. Aku bisa melihat jakunnya bergerak turun naik dengan lambat, seolah ia sedang menelan ludah yang terasa sangat pahit. Matanya tidak berpaling ke arah lain. Ia menatapku bukan dengan tatapan mesum yang murahan, melainkan dengan tatapan kerinduan yang sangat dalam. Seolah ia sedang melihat bayangan masa lalunya yang kembali hidup dalam bentuk yang paling segar. "Maaf ayah, Nisa pikir ayah di belakang." Kalimatku menggantung, suaraku terdengar serak. Aku tidak segera berlari kembali ke kamar. Ada dorongan aneh yang menahanku tetap di sana, membiarkan tatapan itu menyapu tubuhku. "Tidak apa-apa Nisa," jawabnya, dengan suara yang nyaris seperti bisikan, serak dan penuh tekanan. Ia tidak beranjak. Udara di antara kami seolah bergetar. Saat aku akhirnya memberanikan diri berjalan melewatinya, aku sengaja sedikit melambatkan langkah. Aroma sabun mawar yang melekat di tubuhku seolah meledak di indera penciumannya. Malam itu, aku mendengar langkah kakinya yang gelisah di ruang tengah. Mondar-mandi hingga larut malam. Seolah ia juga sedang berperang dengan iblis di dalam kepalanya sendiri. Sejak kejadian di lorong itu, suasana di rumah ini tidak pernah sama lagi. Ada ketegangan yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan di setiap tarikan napas kami. Anehnya, aku tidak merasa takut. Justru ada sisi gelap dalam diriku yang merasa haus akan perhatian pria berwibawa seperti dia. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku sering duduk di dekat jendela kamarku yang sengaja kubuka sedikit, membiarkan cahaya lampu kamar memperlihatkan siluet tubuhku saat aku menyisir rambut panjangku dengan perlahan di hadapan cermin. Aku tahu dia mungkin ada di luar atau di ruang tengah, dan pikiran bahwa dia sedang memperhatikan rahasia kecilku membuat darahku berdesir hebat. Aku tahu ini salah. Dia adalah ayah dari suamiku. Dia adalah orang yang seharusnya paling kuhormati dalam keluarga ini. Namun, perasaan diperhatikan dengan begitu intens oleh pria yang begitu teguh pendiriannya memberikan semacam validasi yang memabukkan. Setiap kali mata kami bertemu di meja makan, aku tidak lagi menunduk. Aku balas menatapnya, mencoba membaca sejauh mana benteng pertahanannya bisa bertahan. Kami seperti dua orang yang sedang berdiri di tepi jurang, saling menggenggam tangan, namun perlahan-lahan condong ke arah kegelapan. Sore berikutnya, hujan turun dengan sangat deras, membuat pandangan keluar jendela tertutup kabut air. Listrik tiba-tiba padam, meninggalkan rumah dalam kegelapan total, kecuali cahaya dari satu lilin kecil yang diletakkan Pak Ridwan di atas meja jati ruang tengah. Kami duduk berhadapan, wajah kami diterangi oleh api yang menari-nari di tiup angin. "Ayah tidak pernah merasa kesepian?" tanyaku pelan, memecah kesunyian yang hampir membuat gila. Ia menatap api lilin, lalu beralih ke mataku. Sorot matanya sangat rapuh malam itu. "Kesepian itu sudah menjadi teman lama, Nisa. Sampai kau datang, kau membawa kembali suara yang sudah lama mati di rumah ini." Saat ia mendekat untuk memperbaiki letak lilin, jemarinya yang hangat tanpa sengaja menyentuh punggung tanganku. Aku bisa merasakan getaran di tangannya. Aku tidak menarik tanganku. Sebaliknya, aku membalikkan telapak tanganku, menyambut jemarinya, dan membiarkan kulit kami saling mengenali. "Nisa," ia memanggil namaku dengan nada memperingatkan, sebuah usaha terakhir dari akal sehatnya. Namun, suaranya yang gemetar justru menjadi undangan bagiku untuk melangkah lebih jauh ke dalam pelukannya. Malam terakhir telah tiba. Besok, mobil jemputan dari kantorku akan datang pagi-pagi sekali. Suasana rumah terasa sangat pekat, seolah oksigen di sini sudah habis tersedot oleh beban rahasia yang kami simpan selama beberapa hari terakhir. Kami duduk berdampingan di sofa ruang tamu, berpura-pura menonton berita di televisi, padahal tak satu pun dari kami yang benar-benar mendengar suara pembawa berita itu. Jarak di antara kami hanya beberapa sentimeter, namun rasanya seperti ribuan mil jika logika masih bekerja. Namun malam ini,
logika itu sudah lama tertidur. Aku mengenakan daster yang sama dengan hari itu, namun kali ini aku tidak merasa canggung. Setiap kali ada sesuatu yang terasa lucu di layar kaca, aku tertawa kecil dan membiarkan tubuhku condong ke arahnya. Bahuku menyentuh lengannya yang kokoh. Aku merasakan tubuhnya menegang sesaat, sebelum akhirnya ia melemas dan membiarkan kontak itu terjadi. Tangannya yang tadinya berada di atas lututnya sendiri perlahan-lahan bergerak. Ragu sejenak, namun akhirnya mendarat di atas rambutku. Ia mengusapnya dengan kelembutan yang menyakitkan, seolah ia sedang menyentuh barang pecah belah yang sangat mahal. Kau harus pulang besok, Nisa. Kembali ke duniamu. Kembali ke Bayu. Suaranya terdengar sangat parau, penuh dengan keputusasaan. Aku menoleh ke arahnya. Wajah kami kini hanya terpaut jarak yang sangat tipis. Aku bisa mencium aroma kopi yang kuat dan tembakau dari napasnya yang memburu. Nisa tidak ingin pulang jika itu artinya harus melupakan malam ini, Ayah. Jawabku berani. Tanganku naik, menyentuh rahangnya yang tegas. Merasakan kasar jambang tipisnya di telapak tanganku. Benteng pertahanan terakhir itu akhirnya runtuh secara total. Pak Ridwan menarik napas panjang, memejamkan matanya seolah sedang menyerahkan jiwanya pada takdir yang kelam. Ia menarikku ke dalam pelukannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Pelukan seorang pria yang sudah terlalu lama menyimpan dahaga akan kasih sayang, dan pelukan seorang wanita yang merasa paling dicintai di tempat yang sangat salah. Di ruang tamu yang sunyi itu, di bawah temaram lampu yang hampir padam, kami melewati batas suci yang seharusnya tidak pernah kami injak. Tidak ada kata-kata pembelaan, hanya ada suara napas yang bercampur dengan deru hujan di luar, menyamarkan desahan rasa bersalah yang kini telah berubah menjadi pemuasan dahaga yang terlarang. Setelah semuanya berakhir, keheningan yang menyusul terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Kami duduk bersandar di kaki sofa, napas kami masih tersengal, namun pikiran kami sudah terbang ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rasa bersalah mulai merayap pelan seperti kabut dingin yang menusuk tulang. Pak Ridwan menundukkan kepalanya dalam-dalam, menumpukan kedua tangannya di atas lutut yang bergetar. Cahaya bulan yang masuk dari celah gorden memperlihatkan wajahnya yang penuh dengan penyesalan yang tak terlukiskan. "Apa yang telah kita lakukan, Nisa?" Bisiknya, suaranya nyaris hilang di telan sunyi. Aku tidak menjawab. Aku hanya merapatkan kembali pakaianku, merasakan dingin yang tiba-tiba menyerang tubuhku. Kehangatan yang tadi menyelimuti kami seolah menguap begitu saja, meninggalkan kehampaan yang sangat menyesakan. Aku menatap tanganku yang tadi menyentuhnya, tangan yang juga sering kugunakan untuk membelai suamiku. Ada rasa mual yang tiba-tiba muncul di ulu hatiku, sebuah pemberontakan dari nurani yang terlambat bangun. Namun di sudut lain hatiku, ada pengakuan yang jujur bahwa aku tidak menyesali detik-detik itu sepenuhnya. Ada bagian dari diriku yang merasa hidup justru karena melakukan kesalahan ini. Pak Ridwan akhirnya menoleh padaku. Matanya berkaca-kaca, memperlihatkan konflik batin yang luar biasa antara cintanya pada anaknya dan hasrat yang baru saja ia tumpahkan padaku. Ia meraih jemariku, menggenggamnya erat seolah itu adalah pegangan terakhirnya sebelum tenggelam. "Maafkan aku, maafkan ayah yang lemah ini," ucapnya lirih. Aku menggeleng pelan, lalu menyandarkan kepalaku di pundaknya untuk terakhir kalinya. "Kita berdua yang lemah, ayah. Jangan biarkan Bayu tahu. Biarkan rahasia ini terkubur di bawah lantai rumah ini." Kami duduk di sana hingga fajar mulai mengintip dari ufuk timur. Tidak ada lagi gairah, hanya ada dua jiwa yang sama-sama hancur, mencoba mencari cara untuk tetap terlihat utuh di depan dunia saat matahari benar-benar terbit nanti. Pagi itu datang dengan sinar matahari yang terasa terlalu terang dan menyakitkan di mataku. Aku membereskan koperku dengan gerakan mekanis, tanpa nyawa. Setiap helai pakaian yang kumasukkan ke dalam tas seolah membawa beban berat dari kejadian semalam. Pak Ridwan sudah berada di meja makan, menyediakan sarapan yang tidak disentuhnya sama sekali. Ia terlihat lebih tua dari saat aku pertama kali datang seminggu yang lalu. Bahunya merosot dan binar di matanya telah padam, digantikan oleh bayang-bayang kelam yang mungkin akan menghantuinya seumur hidup. Kami sarapan dalam keheningan yang memekakkan telinga. Suara sendok yang beradu dengan piring terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi moralitas kami. Setiap kali aku meliriknya, ia segera mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Kami adalah dua orang asing yang baru saja berbagi rahasia paling intim, dan kini kami tidak tahu bagaimana cara untuk sekadar saling menyapa. Saat mobil jemputan akhirnya terdengar membunyikan klakson di depan pagar, jantungku terasa seperti diremas. Aku berdiri di depan pintu jati itu sekali lagi. Pak Ridwan berdiri di hadapanku,
mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya sebagai seorang mertua. Jaga dirimu baik-baik di kota Nisa. Jadilah istri yang baik untuk Bayu, ucapnya. Namun suaranya bergetar di ujung kalimat. Itu adalah kalimat paling munafik yang pernah kudengar, namun juga yang paling tulus sebagai bentuk penebusan dosanya. Terima kasih untuk segalanya, Ayah, jawabku singkat. Aku tidak berani menatap matanya terlalu lama. Sebelum aku melangkah pergi, ia sempat menggenggam tanganku sebentar. Sebuah remasan yang sangat kuat, seolah ia sedang menitipkan seluruh rasa bersalahnya padaku. Aku masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya menatap jalanan yang kosong. Merasakan bagaimana setiap kilometer menjauhkanku dari rumah itu. Namun membawa rahasia itu semakin dalam masuk ke dalam nadiku. Aku pulang ke rumah suamiku, namun aku bukan lagi Anissa yang sama yang pergi seminggu yang lalu. Sesampainya di rumah, Mas Bayu menyambutku dengan pelukan yang sangat erat dan penuh kerinduan. "Bagaimana kabar Ayah? Beliau senang kan kau temani?" Tanyanya dengan mata yang berbinar-binar. Aku hanya bisa tersenyum getir, mengangguk perlahan sambil mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Setiap kali Bayu menyentuhku, bayangan tangan Pak Ridwan muncul di benakku. Setiap kali ia menciumku, aku teringat aroma kopi dan tembakau dari napas ayahnya. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri, menyimpan barang haram yang tidak bisa kubuang, namun juga tidak bisa kutunjukkan. Minggu-minggu berikutnya adalah siksaan yang luar biasa. Hubunganku dengan Bayu terasa hambar. Bukan karena dia berubah, tapi karena aku yang telah kehilangan hak untuk merasa dicintai olehnya secara tulus. Aku sering melamun, membayangkan apa yang sedang dilakukan Pak Ridwan di rumah sunyinya. Apakah ia juga merasakan siksaan yang sama? Ataukah ia telah berhasil melupakannya sebagai khilaf sesaat? Kami tidak pernah saling menelepon lagi. Pesan singkat yang biasanya rutin dikirimkan mertuaku hanya untuk menanyakan kabar, kini berhenti total. Keheningan di antara kami adalah sebuah kesepakatan tak tertulis bahwa kami harus saling melupakan demi keselamatan keluarga ini. Namun, rahasia memiliki caranya sendiri untuk menghancurkan seseorang dari dalam. Setiap kali kami berkunjung ke rumah mertua di hari raya atau acara keluarga, aku harus mengenakan topeng menantu yang teladan. Kami duduk di meja makan yang sama, berbagi tawa palsu di depan Bayu, sementara di bawah meja, ingatan tentang malam itu terus berteriak. Aku melihat Pak Ridwan yang kini semakin sering termenung di kebun, menjauh dari keramaian. Kami berdua adalah narapidana dalam penjara yang kami bangun sendiri, terikat oleh dosa yang tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Karena kami sendiri pun tidak tahu bagaimana cara memaafkan diri kami sendiri. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa pengkhianatan yang paling menyakitkan bukanlah saat kita meninggalkan seseorang, melainkan saat kita tetap berada di sampingnya dengan jiwa yang sudah milik orang lain. Aku dan Pak Ridwan akan membawa rahasia ini sampai ke liang lahat. Kami akan terkubur bersama kebenaran yang tidak akan pernah terucap. Sebuah getaran terlarang yang mekar di musim hujan dan layu ditelan rasa malu. Ingatlah, kenyamanan adalah pintu masuk paling licin menuju kehancuran. Jangan pernah bermain dengan api jika kau tidak siap melihat seluruh hidupmu hangus menjadi abu. Karena di dunia ini ada beberapa pintu yang jika sekali saja kau buka, ia tidak akan pernah bisa tertutup kembali dengan cara yang sama. Sesuatu yang tumbuh di atas tanah yang salah tak akan pernah bisa berbuah manis tanpa rasa pahit yang menghantuinya selamanya. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Ambillah hikmahnya dan buanglah buruknya. Sampai jumpa di jendela kisah berikutnya.